Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Aulia Apriana dengan NIM 202200808436 dari kelas Manajemen 22C Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit mereview materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen berdasarkan buku karangan Setbea Rizka Manurung dan kawan-kawan. Akuntansi manajemen adalah bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ini saya akan mengupas materi mengenai sejarah akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, serta sistem informasi akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen ini dimulai pada abad ke-20. Prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk, dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan, pada tahun 1925 penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan, sehingga di tahun 1950 sampai 1960 dilakukan usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Usaha tersebut dilakukan pada perbaikan sistem terpusat dalam pembuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi akuntansi keuangan yang berprosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Pada tahun 1980 sampai 1990, praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial. Lalu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kedua sistem akuntansi tersebut tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. Tiga alasan kedua sistem ini tidak dapat disatukan diantaranya adalah yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tujuan khusus manajemen tersebut diantaranya adalah yang pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Saya Silviani Mustika dari kelas MN22C akan melanjutkan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Siva Aulia. Poin selanjutnya mengenai peran akuntan manajemen. Peranan akuntan manajemen adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Peranan controller sangat penting dalam operasi suatu organisasi, sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Nah, tujuan akuntansi manajemen itu apa? Yaitu untuk menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan sebuah tujuan dari akuntansi.
Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, di sini ada fungsinya juga mengenai fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama itu sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga itu sebagai arsip audit. Yang keempat yaitu sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Yang kelima yaitu koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Yang keenam yaitu mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Di sini ada tren dalam akuntansi manajemen. Nah, yang pertama itu ada orientasi pelanggan. Apa sih yang disebut orientasi pelanggan? Itu merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh pelanggan atau kepuasan pelanggan dengan apa yang diperoleh oleh dengan apa yang diserahkan oleh pelanggan atau pengorbanan pelanggan gitu. Yang kedua itu mengenai perspektif lintas fungsional, yaitu perspektif lintas fungsional ini merupakan cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Yang ketiga itu ada persaingan global. Merupakan dua kunci utama dalam persaingan global. Dengan adanya persaingan global, kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen itu menjadi lebih baik. Gitu. Yang keempat itu ada manajemen mutu total. Nah, untuk manajemen mutu total itu merupakan pendekatan yang menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang sempurna tanpa cacat yang dapat dihasilkan gitu. Yang kelima itu ada waktu sebagai unsur kompetitif, yaitu sebagai tahapan rantai nilai. Waktu merupakan unsur yang penting suatu perusahaan yang berskala internasional untuk mengurangi waktu yang digunakan dalam memperoleh pangsa pasar dengan cara mempersingkat siklus desain implementasi yang diproduksi. Dan yang keenam itu ada kemajuan dalam teknologi informasi, yaitu teknologi informasi dewasa ini berkembang sangat pesat. Terdapat dua kemajuan signifikan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Lalu yang ketujuh itu dari kemajuan lingkungan manufaktur itu berdampak pada lingkungan pemanufakturan, yaitu dampak perubahan ini dengan adanya pengendalian biaya produk, sistem pengendalian, lacak biaya, dan penganggaran. Yang kedelapan itu ada pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Terjadinya persaingan dalam industri jasa dikarenakan meningkatnya deregulasi dalam bidang jasa seperti jasa angkutan udara, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi. Dan yang terakhir itu manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem yang memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang ingin dicapai.